Hari ini kita akan membuat sprinkle vanilla cake ya. Ini cake-nya lumayan viral di luar sana. Jadi kita akan mencoba resepnya dan bagaimana hasilnya. Kita akan check it out. Nah, di sini saya akan menggunakan stand mixer Idealife yang IL221S ya. Pertama-tama kita akan masukkan unsalted butter ya, 55 gram. Semuanya udah suhunya yang room temperature ya. Lalu kita gunakan margarin putih sebanyak 60 gram. Kemudian kita gunakan gula pasir yang butirannya halus ya, sama light brown sugar. Nah, gula pasirnya ini saya gunakan 200 gram, tapi kalau di resep aslinya 250 gram. Lalu light brown sugarnya di sini saya gunakan 50 gram ya. Kita masukkan. Nah, di sini saya gunakan flat beater ya. Ini mau kita kocok kurang lebih selama 3 menit ya. Menggunakan kecepatan medium to high. Jadi saya di sini biasanya saya gunakan di kecepatan 5 sampai dia creamy ya. Nah, ini setelah 3 menit ya, dia sudah creamy. Ya, ini kita mau scrap. Ini masih ada gula-gulanya ya, jadi saya mau aduk lagi. Nah, ini setelah saya tambahkan 3 menit lagi ya. Soalnya tadi kan gulanya masih banyak yang belum larut ya. Nah, ini sudah larut. Ya, sudah creamy teksturnya ya. Dan sudah larut dia. Kalau tadi masih banyak gula-gulanya. Makanya saya tambahin lagi 3 menit dengan kecepatan medium high ya. Saya gunakan kecepatan 5. Oke, setelah kita scrap down ya, kita masukkan 3 butir telur ya, utuh, 3-3-nya utuh ya, kita masukkan. Kita mau aduk lagi. Kita pakai speed 1 dulu sampai dia tercampur rata, baru kita naikkan ya speednya. Nah, ini setelah tercampur kita akan mix lagi dengan kecepatan medium to high, yaitu kecepatan 5 selama 3 menit, oke?
setelah 3 menit ya kita aduk tadi, dia udah fluffy gitu ya. Nah, ini kita akan masukkan cairan atau liquidnya ya, campuran liquid. Nah, ini liquidnya ini adalah campuran dari 110 gram buttermilk dicampur dengan 65 gram oil ya. Oilnya bisa kalian gunakan canola oil atau minyak goreng biasa, pokoknya yang tidak berasa ya, atau grapeseed oil. Jangan olive oil ya, karena olive oil ada baunya jadi nggak enak ya. Jangan pakai itu. Lalu ini juga ada 8 gram vanilla extract ya, saya gunakan yang clear, yang putih. Jadi 3 campuran ya di dalamnya, buttermilk 110 gram, oil 65 gram, dan vanilla ekstraknya 8 gram. Nah, ini kita aduk ya. Lalu kita akan masukkan ke dalam adonan ini, tapi hati-hati guys ya. Adonan ini bisa pecah setelah dimasukkan dengan liquid. Jadi caranya adalah kita aduk pelan-pelan ya. Kita masukkan ininya juga pelan-pelan. Jadi kita pakai speednya, kita pakai speed 1 aja, low speed ya. Lalu kita masukkan ininya pelan-pelan. Saya pakai sendok, jadi per 1 sendok per 1 sendok. Yang sabar ya, kalau enggak nanti dia pecah. Tapi kalaupun terjadi pecah ya, tidak masalah, tetap bisa digunakan, jangan dibuang ya, lanjutkan saja dan dia masih bisa digunakan. Setelah habis liquidnya ya, ini masih saya putar dulu pakai kecepatan rendah ya, supaya dia merata dulu. Nanti setelah itu kita akan naikkan kecepatannya ke kecepatan 5 medium high ya, dengan selama 6 menit. Masuk ke kecepatan 5, kita setel dulu ya, dia selama 6 menit. Kecepatan 5 ya. Nah, kita biarkan ini selama 6 menit. Nah, setelah 6 menit ya, kita mau scrap. Dia sudah fluffy ya, ini adonannya. Nah, sekarang kita mau masukkan bahan keringnya. Ini di dalamnya itu sudah saya campurkan 245 gram tepung protein sedang. Saya gunakan segitiga biru ya. Kemudian 6 gram baking powder, kemudian 3 gram garam, lalu 50 gram sprinkle ini seperti meses yang warna-warni itu ya. Oke. Nah, ini sprinkle-nya itu 50 gram ya. Nah, ini kita aduk sampai rata ya. Nah, ini kita mau masukkan. Kita masukkan setengah dulu. Lalu kita aduk dengan kecepatan 1 atau low speed ya. Dan ini nggak boleh lama-lama. Pokoknya yang penting dia rata. Oke,
kita masukin lagi yang setengahnya. Kita scrap dulu. Pokoknya setelah masuk si tepung ini kita nggak usah lama-lama ya, yang penting dia rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya, sudah sekitar 1 menit. Kita akan cabut, lalu kita akan pindahkan ke loyang. Di sini saya menggunakan loyang diameternya 20 cm ya. Ini udah saya alasi dengan baking paper. Kemudian ini kita mau tuangkan adonannya ke sini ya. Nah, untuk mencegah mungkin ada samping-sampingnya yang masih bertepung, kita aduk dulu menggunakan spatula ya, pakai stick balik ya, sampai ke bawah-bawahnya. Kita lihat sudah merata. Oke, ini udah kita tuangkan ke loyang. Lalu oven kita udah preheat ya. Ovennya kita preheat di 180 derajat selama 15 menit. Kita udah preheat dulu. Setelah udah kita ratakan, ini kita tambahkan 25 gram sprinkle-nya ya. Jadi sprinkle-nya kayak gini. Ini kita tambahkan di atasnya. Nah, setelah kita taruh sprinkle-nya ya, ini kita tap-tap supaya rongga-rongga udaranya ya. Lalu kita akan panggang. Nah guys, kuenya mau kita masukin ke oven. Ini ovennya udah saya preheat ya. Kemudian saya taruhnya kali ini mau coba saya mau coba taruhnya di rak bawah ya. Kalau yang kemarin kan yang chocolate cake saya taruhnya di tengah ya. Ini saya mau coba kita taruh di rak bawah. Ini suhunya 180 derajat yang api bawah. Kemudian yang api atas saya taruh 160 derajat ya guys. Soalnya saya takut atasnya gosong. Oke guys, ini memakan waktu 1 jam 10 menit ya ternyata. Jadi ini kan karena loyangnya tebel ya, saya pakainya yang langsung begini. Jadi dia makan waktu lebih lama ternyata. Dan tadi pada saat awal kan saya pakai api atas. Kemudian 30 menit kemudian dia atasnya udah coklat. Jadinya saya matiin api atasnya, saya offin. Jadi tetap pakai api bawah dan blower. Lalu saya tunggu lagi sehingga sampai pada 1 jam 10 menit baru dia dalamnya tidak basah ya guys. Oke, seperti ini ya. Nah, ini mau kita dinginkan di cooling rack.
Oke guys, sekarang kita akan membuat frostingnya. Di sini saya akan menggunakan sedikit cream cheese dan ada rasa vanilanya. Jadi ini frostingnya akan rasanya nikmat banget ya, enak banget. Oke, langkah pertama kita akan mencampurkan 115 gram unsalted butter. Tapi yang kali ini saya buatnya saya kali 2 semua ya. Jadi kalau 115 ini saya pakainya jadinya 230 karena saya mau bikin lebih banyak gitu loh guys frostingnya ya. 100 gram mentega putih 50 gram mentega putih, 50 gram mentega putih ya. Ini 50 gram mentega putihnya, lalu cream cheese ya 55 gram. Oke, ini mau kita mixer dulu. Ini saya pakai flat beater ya. Ini kita mau mixer selama 2-3 menit ya, dengan medium high ya. Saya gunakan di sini kecepatannya 5. Oke, setelah ini 3 menit ya, kita mau scrap down. Kita scrap down dulu the side ya. Setelah kita scrap down, sekarang kita akan masukkan ya glukos. Ini sebanyak 25 gram ya glukosnya. Glukos itu seperti apa ya, gula yang kental itu loh ya. Oke, lalu kita masukkan simple syrup ya sebanyak 18 gram, atau kalau nggak ada bisa pakai air gula ya, banyak 18 gram ya. Kemudian kita akan masukkan vanila ekstrak. Saya gunakan di sini yang clear ya, yang putih. Ini sebanyak 12 gram. Nah, ini kita mix dengan speed 1 ya, low speed. Kita juga mau kita mixernya itu selama kurang lebih 3 menit ya, dengan low speed nanti setelah sebentaran. Nah, ini setelah tercampur ya, kita naikin ke speed 5 ya, medium high. Sampai dia teksturnya itu nanti glossy, smooth gitu ya, silky. Oke, setelah 3 menit ya, kita lihat. Nah, ini adonannya sudah lebih putih ya. Terus juga dia silky, smooth ya. Nah, ini kita mau scrap dulu the side.
ada baiknya diayak dulu ya guys, supaya dia lebih halus. Ini belum diayak, cuman kita coba aja. Ini belum diayak ya, bisa diayak, is okay. Kita masukin kita pasang dengan low speed ya, pakai speed 1, kita aduk. Kita masukin lagi sisanya. Ini tekniknya hampir sama dengan yang kemarin saya buat ya, yang coklat malt cake itu. Lalu kita masukkan garam 2 gram. Terus kita masukkan baking powder ya, 0,25 gram atau secubit aja ya. Dan kita juga masukkan si citrus acid ya, 1 pinch juga. Cuma ini karena berhubung saya bikinnya double, jadi saya kasih sedikit. Ya, jadi 1 pinch saja. Karena saya bikinnya banyak ya, jadi saya kasih lebih banyak. Kita campur. Kita akan naikkan lagi speednya ya, ke medium high, dan kita kocok lagi sekitaran 3 menit ya guys. Oke, setelah 3 menit ya. Nah, lihat ya. Kelihatan nggak ya di kamera? Warnanya itu sudah putih. Ini saya lagi nggak bisa di tempat yang terlalu banyak cahaya, jadi mungkin agak gelap ya. Jadi dia warnanya putih dan sudah kaku ya. Oke. Kaku, putih, fluffy ya. Jadi dia kalau sudah seperti ini artinya sudah selesai ya. Nah, ini mau saya pindahin dulu ke tempat, lalu nanti kita tinggal hias-hias. Oke. Oke guys, sekarang kita akan buat cake crumbnya ya. Nah, untuk pertama-tama kita akan campurkan 100 gram gula pasir ya, yang butirannya halus. Lalu 25 gram light brown sugar. Kemudian 90 gram tepung terigu protein sedang. Saya gunakan di sini segitiga biru ya. Kemudian garam 2 gram, baking powder 2 gram, dan rainbow sprinkle ya.
Ini sebanyak 20 gram. Mau kita aduk dulu. Nah, setelah ini rata, ya, kita mau campurkan dengan minyak. Di sini saya ada minyak ya 40 gram. Ini mau saya campur dulu dengan vanilla ekstrak yang clear ya. Ini vanilanya saya gunakan 12 gram. Jadi 40 gram oil, 12 gram vanilla ya. Mau kita campur. Oke, lalu kita mau masukkan ke campuran yang bahan-bahan kering tadi ya. Ini kita masukkan, kita aduk. Selagi kita membuat ini, kita udah panaskan dulu ya oven di 170 derajat. Saya akan gunakan api atas bawah ya. Nah, ini kita aduk sampai dia berbulir-bulir seperti pasir ya. Nah, kalau saya akan begini, jadi ada yang gede-gedenya, juga masih ada yang kecil-kecilnya ya. Nah, ini mau kita taruh di loyang, kemudian akan kita panggang, oke? Oke, ini loyangnya ya, udah kita alasi oleh baking paper. Kita tuang. Oke. Nah, ini kita mau tebar-tebarkan ya, biar matangnya nanti merata diharapkan. Oke guys, ini saya mau panggang ya. Ini udah saya preheat. Ini saya pakai suhunya 170 derajat. Saya gunakan api atas bawah. Nanti akan saya putar ya, seperti biasa. Ini kita lihat 15 menit. Setelah itu kalau memang belum, kita tambahin lagi. Oke guys, ini udah 15 menit ya. Ini saya udah putar-putar. Terus tadi juga jadi loyangnya saya putar, terus itunya juga saya aduk ya supaya rata warnanya ya, kurang lebih kayak gini. Oke, ini kita mau dinginkan ya. Oke guys, sekarang kita mau frosting ya. Nah, ini kalian boleh bagi 3, tapi kali ini saya mau bagi 2 aja. Ini kita mau kasih sedikit untuk secure ya kuenya. Oke guys, ini setelah kita bagi 2 ya. Tadi yang atas kita taruh di bawah aja. Kita kasih soaknya ya. Ini susu UHT 55 gram ditambah dengan vanila 4 gram. Kita aduk dan kita kasih ke kuenya biar kuenya tetap moist ya. Dan kasihnya nggak usah pelit-pelit. Dan ini mungkin juga bagian atas kan dia ada sprinkle-nya ya, jadi agak lebih kering ya, jadi kayak cookies. Setelah kita soak, kita akan kasih frosting.
Ini crumbnya kita tabur-tabur. Ini crunchy gitu loh guys, ini enak banget. Tapi kalau kalian males bikin begini, kalian bisa pakai cookies aja, dihancur-hancurin juga enak. Lalu kita akan kasih frostingnya lagi supaya agak nempel ya kue yang di atasnya. Lalu kita akan kasih lagi soaknya ini. Nah ini kita mau kasih frosting lagi di atasnya. Oke, ini kita kasih tipis dulu karena nanti kita akan kasih lagi buttercream. Jadi ini mau saya taruh kulkas dulu supaya dia set ya. Oke. Nah, ini pinggirannya nanti kita lap lagi pakai tisu dibasahin ya supaya lebih bersih. Oke. Mau taruh kulkas dulu sampai dia set. Sorry banget nih guys karena video untuk pembuatan dekorasi cake-nya itu hilang, jadi saya nggak bisa tayangkan, cuman bisa saya tampilkan hasil setelah jadinya. Oke guys. Nah ini guys kue tarnya, ini saya udah masukin ke freezer ya, jadi ini baru saya coba keesokan harinya, jadi agak-agak beku. Dan tapi memang kue ini lebih enak dimakan pada saat dingin guys. Nah ini kalian bisa lihat ya. Nah ini ada sprinkle-nya ya. Lalu di lapisan tengah ini yang crumbnya itu dengan ada cream cheese-nya itu ya. Ini enak banget guys. Cuman bagi yang kurang suka manis mungkin ini akan terlalu manis, jadi mungkin bisa kalian siasati dari jumlah gulanya ya, boleh dikurangin atau boleh yang gula pasirnya ya atau caster sugarnya kalian ganti dengan light brown sugar is okay juga, jadi mengurangi kadar manisnya ya. Nah ini saya sih suka dimakan memang pada saat dingin guys, jadi memang saya sengaja masukin ke freezer dulu ya. Memang enak kalau kalau dingin, jadi ya gimana gitulah sensasinya ya. Nah ini kita coba tuh guys. Nah nggak tahu kedengaran apa enggak, tapi ada crunchy-nya itu dari tengahnya, di tengah ini. Tapi lucu kan, ada warna-warninya. Mungkin kalau dia nggak beku dia lebih keluar warnanya ya. Tapi ini enak makan dingin gini guys, benar-benar enak. Kalian patut coba sih ini sprinkle vanilla cake ini karena unik ya. Nah, intinya sih ya gitu, pokoknya kalau kalian tidak suka manis kalian kurangi gulanya karena ini manis tapi enak. Dia tuh ada teksturnya di bolunya itu kan buttery gitu ya, agak-agak lengket-lengket gimana gitu, cuma kalau dingin dia nggak terlalu berasa sih. Lalu di tengahnya itu
crunchy. Dan cream cheese-nya saya suka yang begini, yang tidak terlalu cheesy banget ya. Pokoknya ini enak sih menurut saya perpaduannya. Tapi balik lagi ke selera ya guys. Oke, jadi begini aja ya. Resep sprinkle vanilla cake dari saya. Semoga kalian bisa menambah wawasan untuk resep-resep keluarga tercinta kalian, atau kalian mau bikin buat kue tar buat anak, atau buat suami tercinta atau keluarga lainnya. Oke? Nah, ini nggak akan saya habisin ini karena nanti durasinya bakal panjang banget. Yang penting kalian coba ini ya. Dan jangan lupa untuk di like, di subscribe, di view. Kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan kalian tanya di komen. Kalau bisa saya jawab akan saya jawab. Oke guys, sampai di sini saja video saya. Have a nice day. I love you all. Mwah.